Oke dulur, kembali lagi ya di channel YouTube Malang Sound Miniatur. Oke, alhamdulillah dulur, ini kita barusan kedapatan order yaitu satu unit PSU dan satu unit driver plus final juga. Nah, oke dulur, ini kita mau mereview sedikit, ya nggak sedikit ya, kita mau review banyak. Dan tentunya buat dulur-dulur, sebelum kita lanjut ya jangan lupa ya buat like dan subscribe-nya. Dan untuk info order bisa langsung cek di bio kami untuk WA atau WhatsApp, dan untuk Instagram bisa cek di Instagram Malang Sound Miniatur. Tentunya jangan lupa follow. Nah, oke, alhamdulillah ya, ini lebih tepatnya 5 hari yang lalu ini kita kedapatan order buat pesanan satu unit PSU. Nah, ini untuk Elko dan dioda ya dulur. Ini pesanan juragan kita di Karangploso, yaitu Mas. Tidak hanya satu unit PSU, di sini sudah kita rangkai, sudah kita rakit juga untuk satu set driver plus transistor finalnya ya, plus dengan aksesoris yaitu heatsink dan PCB garisnya sekalian juga ya dulur. Oke, membahas mengenai PSU, tentunya power supply unit sangat dibutuhkan ya di satu sistem power yang mau kita rakit atau yang mau kita bikin. Nah, tentunya di sini sudah kita sediakan atau sudah kita rakit untuk 3 set ya, atau 6 Elko dengan merek Oranda, dan di sini sudah tertera untuk kapasitasnya yaitu 80 volt 10.000 mikrofarad. Nah, ini ya dulur. Nah, ini di sini sudah kita lengkapi juga dengan aksesoris seperti PCB Elko, ini dioda kiprok dan resistor. Ini kita pakai 4K7 dan ada kapasitor 100 ohm juga, dan di sini ada LED lampu indikator ya dulur. Nah, di sini juga sudah kita rakit sedemikian rupa. Nah, tentunya buat dulur kita atau juragan kita nantinya bisa langsung menghubungkan untuk AC in. Nah, ini langsung dari trafo ya. Tentunya banyak yang bertanya juga mengapa kita menggunakan Oranda ya. Jadi bukan kita yang memberi dengan spek yang kualitas rendah ya dulur, bukan ya. Jadi karena ini memang spesial dari juragan kita atau dulur kita atau customer ya tentunya. Nah, itu pengennya spek yang seperti apa. Nah, ini kita tawarkan ya, mulai dari Oranda, Rubicon ataupun yang merek-merek lain itu sudah kita diskusikan atau kita negokan, dalam artian di awal sudah terjadi kesepakatan. Hasil di sini untuk satu unit PSU-nya yaitu menggunakan Oranda dengan 80 volt 10.000 mikrofarad ya, seperti itu ya. Dan kemarin ini untuk tutorial mungkin teman-teman bisa cek di Instagram Malang Sound Miniatur ataupun di channel YouTube Malang Sound Miniatur ya. Nah, itu sudah kita buatkan untuk tutorialnya, dan satu unit yang untuk perakitan transistor final juga sudah kita buatkan. Nah, tentunya banyak sekali ya yang kemarin berkomentar, cukup asik sekali dan cukup yang menurut saya wow, sebegitu rendah ya Oranda, dalam artian atau janda ini atau urondo. Seberapa maksudnya ya cukup rendah sekali ya memang spek untuk Elko kali ini ya, untuk budget-budget ringan atau budget-budget rendah yang pengen menggunakan atau ingin bikin satu unit power. Nah, tentunya dengan Elko ini sudah cukup bisa bunyi ya dulur. Nah, powernya bisa bunyi kalau menurut saya seperti itu. Tapi ya saya masih belum ini ya, masih belum pernah mengalami, dalam artian mungkin dulur-dulur di luar sana juga punya pengalaman yang lebih ya, melihat Elko ini trouble ataupun istilahnya meledos lah, jeblos. Nah, itu ya. Tapi dalam saya menggunakan, dalam artian teman-teman yang request di kami pakai Elko ini selama kita tes, nah alhamdulillah ya nggak ada trouble yang berarti ya, ataupun sampai meledos itu nggak ada. Tapi ya tergantung penggunaan kita seperti apa. Kalaupun dari juragan kita ini kebutuhannya mungkin untuk spek rumahan saja ya, nah itu ya dengan trafo maksimal mungkin 5 ampere CT 45 itu sudah cukup mumpuni sekali untuk satu unit PSU ini. Itu dia ya teman-teman, untuk review sejenak atau review sedikit dari satu unit PSU atau power supply unit ya. Ini jadi cukup mudah sekali. Di sini untuk PCB Elko nya sudah dilengkapi juga dengan ini ya, tulisan atau simbolnya juga ini plus. Ini dioda kiprok kita pakai 35 ampere. Ini untuk in AC dari trafo, dan di sini sudah dilengkapi juga dengan CT nya ya.
nanti CT sambung ke sini, dan di sini ada DC out. DC out di sini ada 2 terminal atau 2 pin. Di kemungkinan kalau mungkin dipakai untuk power stereo, udah pakai 2 driver itu juga bisa, atau pakai mono atau 1 driver juga bisa. Ini ya dulur, DC plus, dan di sini CT, ini DC min, DC out semua ya. Ini DC nya di belakang. Nah ini ya, cukup lumayan berat ya, karena 6 elko dan ukurannya juga melemu ya. Ukurannya juga lumayan besar ya. Kita untungnya cukup ya dulur, kita paskan cukup dengan PCB elko nya. Ya, tidak hanya PSU saja punya komponen utama ya, dan yang paling utama di sini yaitu driver ya. Di sini sudah kita rakit sedemikian rupa ya, sudah berjajar rapi transistor final Toshiba SC5200 dan pasangannya yaitu SA1943. Jadi ini yang tipe biasa untuk transistor finalnya ya dulur, yang tipe paling murah. Dan di sini juga untuk drivernya kita pakai yang SOCL 506 by GM seperti itu ya. Untuk mereknya by GM ya, ini GM023 yang kardusnya seperti ini. Nah, ini lur, kebalik. Nah ini ya dulur, new tipe GM023. Nah ini plastiknya masih belum kita kelontok atau kita buka ya, karena kita menjaga keorian atau keorisinilan. Kita memang pakai komponen serba baru semua, dan di sini untuk PCB elko-nya juga baru. Nah ini masih belum ada timah atau titik solderan semua ya dulur, dalam artian ya kita barang baru semua ya, jadi gak ada barang yang bekas semua seperti itu ya dulur. Kalaupun dulur-dulur kemarin lihat review atau next lihat review perakitan elko, ini kita pakai barang baru semua juga. Nah di sini untuk SOCL 504 ya dulur, di BGM, dan ini yang mungkin tipenya cukup umum sekali dan laris juga menurut saya, karena saya juga sering mendapat pesanan atau orderan yang pakai SOCL 504 dan 506. Kalau untuk driver lain masih jarang ya dulur itu ya. Oke, cukup simpel sekali, ini mono ya dulur. Pesanan juragan kita mono, satu set dengan drivernya dan transistor final. Di sini ada 2 gapat nah ya, 2 gapat nah ya, ada 5 set beserta dengan ini untuk resistor kapur dan resistor 10 ohm sudah kita pakai juga. Ini kita pakai 1/2 watt ya. Dan ini untuk PCB garisnya ya dulur, ini kemungkinan tadi panjang berapa senti ya, ini kita beli yang 30 cm dulur. Nah ini ya, ini kita potong, ini sisanya pokoknya 30 cm ya, kemungkinan gak ada 15 ya dulur, kemungkinan 10, mungkin 10 cm. Oh gak ada 10 cm lur, nggak sampai mungkin ya. Nah ini ya untuk PCB elko nya tentunya PCB garis ya, ini cukup lumayan juga, menambah kerapian buat 1 unit driver dan 1 unit transistor final seperti ini. Jadi kemungkinan untuk 1 set mono, nah ini teman-teman bisa menggunakan 1 set seperti ini, itu sudah cukup mumpuni sekali. Itu tadi ya untuk sekilas driver transistor final. Dan di sini untuk spacer kita pakai yang ini berapa mili ya, setengah mili mungkin. Nah itu ya 1 cm, 1 cm mungkin lur. Nah ini, dan untuk etchingnya kita pakai yang panjang 20 cm, lebarnya ini kemungkinan berapa ya, 13 atau 12 lur ya. Nih standarnya untuk 1 box bel yang amplifieran. Nah itu ya, jadi ini kalau misalkan ditaruh di box bel yang MK202 atau box yang bel amplifier, nah itu kalau diberdirikan press ya, jadi masih bisa nutut kalau diberdirikan seperti ini. Kalaupun dipakai mendatar seperti ini juga bagus ya, jadi teman-teman atau dulur-dulur bisa menyesuaikan dengan keinginannya sendiri dan kebutuhannya sendiri. Oke, ini kita bongkar atau kita lepas drivernya.
Nah, di sini untuk rangkaiannya juga cukup mudah sekali ya dulur-dulur. Nah, itu dulur-dulur bisa menempatkan nantinya dengan plus minnya dan CT. Nah, itu ya, untuk kaki basis, kolektor dan emitornya dulur-dulur juga harus paham. Nanti untuk suplainya larinya kemana, nah dulur-dulur juga harus mengerti ya, seperti itu. Oke ya dulur, ini masih kita plastiki ya, jadi ini ya masih belum ada tempelan solder sama sekali. Nah, jadi nanti suratan kita masyarakat di Karangploso Malang nantinya bisa langsung tancap untuk suplainya ya. Jadi dari out DC yang di sini tadi, nah ini langsung menuju ke driver powernya, dan di sini tadi sudah langsung tempel ke trafonya untuk ke AC in sini itu ya, mungkin CT45 atau 32. Nah, nanti Mas Ardan bisa menyesuaikan. Oke ya dulur, seperti itu ya, cukup mudah sekali, cukup simpel sekali ya. Kalau misalkan kita perhatikan, kalaupun kita sudah paham, sudah mengerti ya, itu cukup mudah sekali diterapkan di masing-masing rumah teman-teman. Nah itu ya, dan untuk info harganya, tentunya harga juga tergantung spek komponennya juga ya dulur. Di monggo dulur-dulur bisa menyesuaikan speknya seperti apa. Untuk info tanya-tanya bisa langsung WA seperti itu ya, karena untuk tiap daerah masing-masing ya juga harganya juga berbeda ya dulur. Nah seperti itu. Oke ya, cukup simpel sekali, dan terima kasih buat dulur-dulur yang sudah memperhatikan atau sudah mengikuti kita terus, dan tentunya jangan lupa like dan subscribe. Oke dulur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.